Matahari sangat terik, berada tepat vertikal dari suatu benda. Namun panas yang menyengat tak pernah bisa menghentikan ambisi manusia untuk tetap beraktivitas. Kehidupan harus berjalan sebagaimana tuntutan yang seakan sudah digariskan. Semua orang sudah terlalu sering mendapatkan kisah. Dan di antara mereka, bahkan hampir semuanya, tak pasti dengan komitmen diri sendiri. Semua orang akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Dan hal yang paling mungkin dari semua itu adalah dengan dorongan keputusasaan. Ya, matahari sangat terik, menanti mendung sebagai pahlawan. Pada sebuah gerbong pembatas jalan, ada seekor anak sapi yang menatap ke pasar. Ia berada di antara sapi-sapi lain, namun tak ada yang seusianya. Semuanya adalah sapi-sapi dewasa yang sudah malas untuk memperhatikan hiruk-pikuk manusia berkeringat yang tak pernah bisa diam. Lantas terlihat seorang pedagang berulang kali menawarkan sapi-sapi itu penuh dengan keyakinan. Sapi memang punya nilai jual yang sangat tinggi. Laku satu atau dua saja pemiliknya sudah akan bisa melakukan banyak hal. Tapi pedagang yang berdiri penuh semangat di sebelah anak sapi itu hanyalah seorang pedagang. Ia bukan siapa-siapa. Sapi-sapi itu bukan miliknya. Akhirnya terik mulai mereda. Sore menghampiri dengan banyak sekali keharuan. Kemudian dari arah yang sangat jauh, burung-burung mulai berterbangan. Di angkasa sana burung-burung menjadi sosok yang paling membanggakan. Betapa bahagianya burung-burung itu melayang-layang di udara. Terbang sesuka hati dengan sangat merdeka. Mereka bebas tak bersekat. Mereka akan berbelok menuruti keinginan mereka. Tak harus menuruti jalan yang sudah ditetapkan dan tak perlu menuruti persimpangan. Sangat membanggakan dan penuh dengan gairah kebebasan. Di langit masih banyak burung-burung berkeliaran. Mereka seperti merayakan sesuatu. Sementara seekor anak sapi yang tidak laku-laku itu melihat ke langit dan bersedih. Matanya berkaca-kaca menatap kebebasan yang dirasakan oleh burung-burung itu. Berbeda dengannya yang sekarang dikuasai bahkan tidak oleh jalanan lagi. Ia diikat dengan tali. Sapi memang adalah barang dagangan. Jangankan menanti dewasa, masih pula anak sapi sudah diperdagangkan. Apalagi tentu karena itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dalam remang jingga yang penuh ceria itu seekor anak sapi menangis. Dan dunia memang sangatlah kejam. Kejam bak sebuah hierarki yang abadi. Tahta menjadi jaminan siapa saja melakukan hal hingga melampaui batas. Dan segera garis keturunan seperti sudah dibuat sedemikian adanya. Dari semua itu, ternyata di langit burung-burung yang bebas sadar ketika ada seekor anak sapi memperhatikan mereka. Sontak burung-burung yang ada di langit itu tertawa terbahak-bahak. Mereka justru menari-nari di atas pasar dengan anggun, dengan sangat arogan, dengan kebanggaan seakan tanpa rasa takut sama sekali. Sebuah kebebasan yang paling mutlak tercipta sebagaimana burung terlahir dengan aturan yang demikian. Seekor anak sapi semakin sedih. Sedangkan burung-burung justru tertawa dan tertawa sekuat tenaga mereka. Mereka seperti sangat senang melihat seekor anak sapi yang merasa tidak berguna. Kerumunan dan tawa burung itu lantas terdengar dan disadari oleh banyak orang-orang pasar. Semuanya sempat kebingungan dan mencari apa gerangan yang membuat burung-burung itu sangat bahagia dan tertawa terbahak-bahak. Tak butuh waktu lama untuk menyadari sesuatu. Semua orang mengarahkan tatapan mereka pada anak sapi yang meratapi nasibnya itu. Dan di saat yang sama pula orang-orang segera melanjutkan kesibukannya.
Benar, mereka sama sekali tidak peduli dengan kejadian seperti itu. Semuanya sudah sering terjadi. Bahkan beberapa kisah sebelum ini juga terjadi peristiwa yang sama. Entah anak keledai, anak kambing, dan banyak, masih banyak yang lainnya. Kemudian pedagang menghampiri seekor anak sapi yang bersedih itu. Sambil memegang uang hasil jualan seharian, pedagang itu mengelus anak sapi. Kemudian meninggalkannya pergi begitu saja. Tak lama dalam langit yang masih dipenuhi tawa burung-burung yang gembira itu, seorang petani lewat dan berhenti di depan seekor anak sapi. Ia menunda sebentar kepulangannya dari berjualan di pasar, sekedar ingin menegur anak sapi yang tidak berhenti meratapi kesedihannya itu. Sudahlah, berhentilah mengeluh. Petani memarahi seekor anak sapi yang tak berguna itu. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah memang kesalahan si anak sapi. Lagi pula, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Mengapa kau memilih menjadi seekor anak sapi? Mengapa tak kau pilih sepasang sayap agar pula bisa terbang di angkasa sana? Seperti yang kau lihat, mereka terbang dengan bangga dan sangat bebas di angkasa. Sang pedagang dari kejauhan tak mempedulikan si petani. Lantas petani itu pergi, barulah pedagang itu menghampiri seekor anak sapi kembali. Ia menggiringnya ke tepi jalan, menuju ke kerumunan orang-orang. Ya, ada beberapa orang yang sudah menunggu. Tentu saja sambil memegang uang di genggaman. Itu cukup untuk membuat pedagang sedikit berseri. "Wah, seekor anak sapi," kata seseorang itu. "Iya, tentu," balas pedagang dengan cepat. "Kau benar sekali. Anak sapi memang lebih mudah untuk diikat dan disembelih. Kau sangat luar biasa." Anak sapi itu tak pernah bisa melawan keputusan semua orang. Burung-burung masih tertawa. Seekor anak sapi sudah tidak lagi peduli dengan keresahannya, dengan kesedihannya, dengan kehancuran yang sudah ada di depan mata. Ia bahkan tak pernah tahu alasan ia menjadi mudah untuk diikat dan dibunuh. Lagi pula, untuk mencari kebebasan di angkasa seperti layaknya burung-burung itu, anak sapi harus belajar terbang. Dan kini, setelah seekor anak sapi mati, angin-angin hingga separuh musim ikut tertawa kegirangan.